tempat ini. Tempat ini juga punya sejarah yang luar biasa. Nampak di depan kita ada bangunan lama. Kalau yang pertama dibangun dulu ini hampir 800 tahun yang lalu. Namun pembaharuannya mungkin di tahun 82. Berarti untuk umur masjid ini sekarang yang baru ini kurang lebih berapa tahun? 43 tahun yang sekarang yang baru ini ya. Tapi kalau dulu yang dihitukannya hampir 800 tahun yang lalu. Yang pertama kita lihat di sini yang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa? Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ini adalah masjid yang bersejarah di mana di sini pernah turun mukjizat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di sini terjadi 3 kejadian atau 3 peristiwa. Di antaranya yang pertama peristiwa apa? Sholat istisqa. Pada saat itu Madinah dilanda dengan kekeringan yang berkepanjangan. Sehingga para sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau memang keadaan panas berkepanjangan seperti ini, pertanian kami mungkin tidak akan menghasilkan yang terbaik. Sehingga berunjukan kepada Rasulullah agar melakukan atau berdoa. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Itu peristiwa yang pertama. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat bersama para sahabat. Sehingga setelah itu berdoa, lalu awan itu menaungi langsung di atas baginda Rasulullah SAW atau di atas Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu artinya awan ya. Yang selanjutnya peristiwa yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam sudah banyak di sini, sehingga tempat itu tidak bisa memadai. Tempat itu tidak cukup untuk mengumpulkan para jamaah karena pada saat itu umat Islam sudah banyak. Maka baginda Rasul mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan. Makanya ini dikembalikan lagi. Awalnya ibu tempat ini pasar, ke sana pasar murah dulu. Kalau ngantar belanja agak ribet. Ustaz, saya mau belanja, tinggal tunjukin nih pasar murah ke sini bu, di sini. Dari sini sampai ke sana pasar murah. Di sini jalan murah banget. Nah Pak Haji tahu, ini mah udah bolak-balik, makanya tahu dia. Jadi di sini murah banget, ada 1 real sampai 5 real di tempat ini. Sekarang udah gak ada. Untuk selanjutnya peristiwa yang ketiga, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat untuk seorang raja Al-Najasyi ya. Jadi seorang raja Habasyah, orang yang paling adil. Ya, pada saat itu beliau masuk Islam tanpa sepengetahuan para masyarakatnya. Beliau masuk Islam secara diam-diam tapi tidak mengajak kepada masyarakatnya. Sehingga juga beliau punya keutamaan karena ketika pertama awal para sahabat hijrah dari kota Mekah itu ke Habasyah, bukan ke sini dulu, ke Habasyah dulu, Habasyi. Kalau sekarang apa namanya Habasyi itu? Tahu nggak Habasyah? Al-Habasyah. Di sana, jauh di sana. Mau ke sana? Jauh saya juga belum pernah. Ya baru di sini aja. Namun di tempat ini tidak ada keutamaan. Kalau memang kongang, ibu ada waktu untuk datang ke tempat ini, dibukanya dari habis sholat subuh sampai jam 9 atau jam setengah 11. Kalau sore ini dibukanya dari jam berapa? Dari jam habis asar sampai sebelum maghrib itu dibuka di sini. Kalau mau sholat di sini tidak ada keutamaan terkecuali kita sholat tahiyatul masjid. Itu yang kedua, itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sepeninggal baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ada juga versi yang pertama melakukan sholat ketika memimpin Idul Adha Idul Fitri, beliau di tempat ini. Jadi diwakafkan atas nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan yang di belakang itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada 2 versi sejarah. Yang pertama, Sayyidina Ali radhiyallahu an sepeninggal sahabat-sahabat yang lain, ketika beliau menjadi raja, maka beliau ketika memimpin menjadi khalifah, maka beliau memimpin sholatnya di tempat ini untuk Idul Fitri atau sholat-sholat besar yang lainnya di sini. Sehingga diwakafkan atas nama Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada juga yang menyebutkan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW sedang berkhutbah di sini, Sayyidina Ali sebagai penjaga di tempat itu. Jadi Sayyidina Ali kalau diistilahkan sekarang jadi apa ya? Kalau penjaga presiden itu apa namanya? Pampres. Pampres. Jadi Sayyidina Ali selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW
sekalipun waktu baginda Rasulullah SAW akan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang menggantikan di tempat tidur itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu. Itulah keberanian Sayyidina Ali, seorang pemuda dan juga sekaligus bahwa beliau itu adalah sahabat Nabi dan juga menantunya sekalipun sepupunya. Tidak ada keutamaan yang lain melainkan kita hanya berziarah saja ya, datang saja ke tempat. Oke.